Oke guys, jadi Samsung baru aja kenalin Galaxy S25 FE penerus seri flagship versi murah mereka. Gue emang belum pegang langsung barangnya ya, ini masih S24 FE. Tapi gue udah kulik info dari berbagai sumber, website, presentasi mereka, sampai video YouTuber lain. Supaya kalian ada gambaran, sebenarnya makhluk apa sih S25 FE ini? Terus apa aja perubahan dari S24 FE kemarin? Yuk kita bahas. Pertama, dari segi ukuran, S25 FE ini lebih enteng dan tipis ya kalau dibandingin S24 FE. Kalian bisa lihat nih, lebih ringan 23 gram dan lebih tipis setengah mili lebih. Untuk backnya, kalau gue perhatiin sekarang dia berfinishing matte, bukan glossy lagi. Tadinya gue sempet ragu ya, karena cuma lihat dari gambar aja. Tapi hal ini dikonfirmasi dari salah satu website yang bilang emang punya finishing back matte. Kalau dari sisi kamera modul mirip, bukan yang ditebelin kayak S25 series lainnya. Ini Samsung kayaknya cukup galau deh, karena kamera modul yang ditebelin gitu sempat dikenalin di Z Fold dan Flip 6, terus dilanjutin di S25 series. Tapi sempat balik di Fold atau Flip 7 sama sekarang S25 FE. Nah pertanyaan gua, apakah S26 series balik lagi ke lensa kamera yang normal? Habis itu dari sisi frame juga ada perubahan. Harusnya di S25 FE ini lebih kuat ya, karena dia pakai Enhanced Armor Aluminium Frame, sama kayak yang dipakai S25 dan S25 Plus. Sedangkan S24 FE pakai aluminium frame biasa. Dan kalau kita ke bagian depan, sama-sama punya layar 6,7 inch. Tapi yang berubah sekarang bezelnya lebih tipis. Dan dari data yang gue dapat, bisa lebih tipis sekitar setengah mili loh. Lumayan juga. Tapi nggak bisa dibilang simetris. Untuk dagunya masih lebih tebal 1 mili dibanding sisi yang lain. Overall, perubahan secara desain positif semua sih. Lebih tipis, ringan, frame kuat, terus bezelnya juga kelihatan lebih cakep. Tapi gimana dengan spek? Oke, buat spesifikasi lengkapnya gue langsung tampilin aja di layar. Paling yang gue highlight, apa aja bedanya kalau dibandingin sama S24 FE. Pertama, kalau dari sisi layar bisa dibilang sama ya, 6,7 inch Dynamic AMOLED 2 kali dengan perlindungan Gorilla Glass Victus Plus. Paling dari sisi chipset pakai Exynos 2400 yang sebelumnya 2400E. Ada peningkatan, tapi gue rasa nggak terlalu signifikan sih bedanya. BTW Exynos 2400 ini chipset yang dipakai sama S24, S24 Plus, dan masih baru nih, yaitu Flip 7 FE yang belum ada tanda-tanda keluar di Indonesia, tapi di Singapura ini udah dijual loh. Selain chipset tadi, dari sisi thermal juga ada peningkatan, lebih luas sekitar 13% dari S24 FE. Habis itu kalau ngomongin baterai, ada peningkatan dari 4700 ke 4900, naik 200 mAh, tapi dengan bodi yang makin tipis dan ringan tadi. Wah, diapain tuh ya? Dan kenaikan kapasitas ini bisa dibilang berita baik ya. Walaupun kalau lihat rumput tetangga, ada yang berkapasitas 6000 bahkan 7000 mAh sih lumayan bikin iri. Cuma menariknya kalau gue cek di website mereka, kenaikan 200 mAh tadi tetap punya video playback yang sama loh, di 24 FE itu 28 jam. Apa mungkin chipset yang meningkat tadi butuh daya yang lebih gede ya? Terus nggak cuma kapasitas, tapi secara charging juga lebih cepat, 45 watt dengan wireless charging yang masih sama 15 watt. Tapi secara teknologi lebih baru, pakai Qi2 charging. Loh, bedanya apa bang kalau sesama 15 watt? Oke, ini penting. Jadi Qi2 itu standar baru wireless charging yang bikin proses isi dayanya lebih cepat dan efisien. Berkat fitur penting yang namanya Magnetic Power Profile. Jadi fitur ini berupa cincin magnet di HP ya, dan charger juga. Jadi pas ditempel langsung presisi dia. Energinya pun tersalurkan optimal tanpa banyak kebuang. Jadi kalau nggak ada magnet ini, posisinya bisa aja kegeser, yang akhirnya pengisian jadi lebih lambat dan panas. Jadi teknologi ini mirip MagSafe di iPhone. Terus di beberapa HP Android kayak Galaxy S25 series dan S25 FE ini, magnetnya belum ada di dalam HP. Jadi harus dibantu pakai case tambahan. Sedangkan di HP kayak Google Pixel 10 series yang gue sempat review kemarin, magnetnya udah ada di dalam dia ya. Jadi istilah kerennya itu disebut Qi2 native. Sementara yang butuh case tambahan kayak S25 tadi masuk kategori Qi2 ready. Jadi semoga jelas. Dan lanjut buat kamera belakang, secara hardware masih sama sih, 50 megapiksel lensa utama, 12 megapiksel ultrawide dan 8 megapiksel telefoto. Tapi untuk selfie-nya ada peningkatan dari 10 ke 12 megapiksel.
Selebihnya sama sih, software update 7 tahun yang artinya masih dikasih update sampai September 2032. Terus support eSIM, IP68, USB 3.2 dan lain sebagainya. Terakhir out of the box HP ini udah pakai One UI 8 Android 16. Dan ini jadi HP batangan pertama yang pakai OS itu. Karena sebelumnya ada di HP lipat Flip dan Fold 7. Yang mana buat fitur-fitur menarik apa aja yang ada di One UI 8, gue udah sempat bikin videonya cukup lengkap di sini nih. Nanti ditonton kalau belum. Paling udah sih itu aja. Kalau AI, karena ini S-series tentu dapat full Galaxy AI yang ada generative edit tuh, makin canggih dia. Terus audio eraser, Gemini, circle to search, dan lain-lain. Yang pastinya gue bakal cobain kalau HP-nya udah gue pegang ya. Jadi pastiin subscribe kalau belum. Sama kasih tahu juga ada spesifik yang mau dibahas nggak di video selanjutnya? Kasih tahu di komen, oke? Oke, sebelum kita info varian dan harga si S25 FE, sekejap aja gue mau info kalau selain HP, Samsung ada kenalin 2 tablet baru, yaitu Galaxy Tab S11 dan S11 Ultra. Bedanya ada di ukuran, yang S11 itu 11 inch, sedangkan Ultranya 14,6 inch. Gile, gede banget udah kayak laptop. Selain itu secara baterai juga beda ya, dengan charging yang sama-sama di 45 watt dan chipset MediaTek Dimensity 9400 Plus. Terus buat desain, tablet terbaru Samsung ini juga lebih tipis. Cuman yang menarik perhatian gua justru S Pen-nya, yang mana udah include juga di dalam paket penjualan. Jadi bentuknya itu dia sekarang heksagonal, lebih menyerupai pensil beneran, supaya nyaman dipakai. Dan kalau ngegelinding bisa ngerem sendiri. Biasanya kalau mau gue review tablet dari Samsung ini, kabarin ya. Kalau pada tertarik, mungkin gue bakal bikin videonya. Oke, balik lagi kita ke S25 FE ini, yang mana dia punya 4 warna ya. Ada navy, jet black, icy blue, sama white. Navy sama jet blacknya kok seru ya. Kayaknya gue udah mulai bosen sih sama warna-warna cerah kayak S24 FE gue ini. Untuk harga dan varian kalau gue cek di website sih masih segera hadir. Paling ditunggu aja tanggal 15 September kalau gue kepoin di IG-nya Samsung Indonesia. Mereka bakal share tuh harga beserta promo-promo. Cuman biar ada bayangan, waktu S24 FE kemarin launching, mereka punya 2 varian, 8 plus 128 di harga 10 juta, dan 8 plus 256 11 juta. Dan ada promo upgrade storage, jadi maksudnya kalian bayar 10 juta, dapat yang 8 plus 256. Overall, kalau dipikir-pikir, peningkatannya sebenarnya cukup banyak loh. Walaupun di tiap-tiap peningkatan tadi nggak bisa dibilang terlalu signifikan ya. Lebih ke penyempurnaan lah. Kayak desain yang lebih ringan, tipis, dan frame kokoh tadi. Oh iya, nggak lupa bezelnya juga menipis tuh. Terus ada lagi dari sisi chipset, baterai, charging, dan kamera selfie. Bakal cocok buat kalian yang mau upgrade dari seri FE 2 sampai 3 tahun belakang, atau mungkin rencana upgrade dari E-series. Kalau kalian punya S24 FE, gue bilang sih tahan dulu aja. Dan anyway, ini baru penerawangan gue aja ya, buat pastinya tungguin video sehari bersamaannya, oke? Dan terakhir, gue mau nanya nih, kira-kira video ngebahas HP baru yang launching gini bermanfaat nggak sih guys? Walaupun belum pegang HP-nya ya. Kalau emang dirasa berfaedah, boleh kasih tahu gue dengan like video ini ya. Thank you.